Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa liman dakhala fi baitil karam ajma'in syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Syarif Hidayatillah Syekh Ibn Atul As-Sakandari Syekh Masahib Al-Fatihah wa jamil ulama wal awliya il-babakal khususan Syekh Umar ya isani wa hajat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj matuwasira min awsafi basyariyatika. Ukhruj matuwasira min awsafi basyariyatika, saking sifat-sifat bangsa manusia sira. Min awsafi basyariyatika, saking sifat-sifat bangsa manusia sira. An kulli wasfin, saking saben sifat. An kulli wasfin, saking saben sifat. Munakidin kang pertentangan. Munakidin kang pertentangan liubudiyatika maring kumawulane sira. Liubudiyatika maring kumawulane sira. Liubudiyatika maring kumawulaku, menjadikan kita hamba. Kumawula liubudiyatika maring kumawulane sira. Litakuna drapon nyenta ana sopo sira. Litakuna drapon nyenta ana sopo sira. Linida ilhaki maring timbalane dat kang hak. Timbalanku memenuhi panggilan. Linida ilhaki maring timbalane dat kang hak. Iku mujiban nyumbadani. Iku mujiban nyumbadani. Wa min hadratihi lan saking pengayunane Allah. Lan saking pengayunane Allah iku koriban parek. Aslu kulli maksiatin, utawi pokoke saben maksiat. Pokoke atau asale. Aslu kulli maksiatin, utawi pokoke atau asale saben maksiat. Wa ghaflatin lan lali saking Allah. Wa ghaflatin lan lali saking Allah. Wa syahwatin lan syahwat. Iku arido anin nafsi, saking nafsu.
iku ridho anin nafsi saking nafsu wa aslu kulli ta'atin utawi asal atau pokoke saben-saben ta'at wa aslu kulli ta'atin wa aslu kulli ta'atin utawi wa aslu kulli ta'atin utawi pokoke utawi asale saben-saben ta'at wa yaqdhatin lan eling Allah wa yaqdhatin lan eling Allah wa ifatin lan ngajeni awake atau raksa awak wa ifatin lan ngajeni awak iku adamu ridho ora anane ridho iku adamu ridho ora anane ridho mingka saking sira anha saking nafsu mingka saking sira anha saking nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika, sira bisa metu saking sifat kemanusiaan kanti riyadhah lan mujahadah, tegese metu saking kabeh sifat-sifat kang bertentangan karo kedudukane sira dadi kawulane Allah. Perlune supaya sira gelem nimbadani timbalane Allah lan supaya keparek maring pengayunane Allah Ta'ala. Yen sira wis keparek maring Allah, sira bakal direksa saking nglakoni dosa lan mali gampang nindakaken amal bagus kanthi rasa seneng. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha. Asal sumbere kabeh laku maksiat, asal sumbere kabeh laku maksiat apa? Lali maring Gusti Allah lan syahwat nafsu iku ridho maring nafsu. Karena ridho maring nafsu iku dadi sebabe nutupi celah-celane nafsune lan alane nafsune mali katon bagus. Jadi sapa wong ridho maring nafsune tentu nganggep bagus kelakuane. Lan sapa wong nganggep bagus kelakuane tentu bakal lali maring Gusti Allah. Sebab lali iku nuli ora gelem niti-niti lakune lan metani alane awake. Nuli macem-macem kesenengan nafsune nguasani atine. Akhire kajikur golong ana ing laku maksiat ora kena ora. Lan sumbere taat eling maring Allah lan aifah, tegese ngajeni awak iku ora ridone kaula maring awak. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika. Keluarkan dari sifat-sifat basyariyah
dari setiap sifat-sifat yang bertentangan dengan ibadah, menghambakan diri. Jadi asal kalimatnya nurut. Ulangi, asal kalimatnya apa sih? Nurut. Wong beli bakal nurut ning pangeran lamun durung metokaken sifat-sifat basariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Mangan pengennya enak, ya minum pengennya enak, turu pengennya lali, duwe rabi pengennya wadon. Pengennya si loro telu padahal si jibe ora entok. Nah iki angel kita bisa nurut ning pangeran. Nah wong kang nurut pangeran ku arane hamba. Hamba Gusti Allah atau julukannya Abdullah, hamba Allah. Mendapatkan titel Abdullah gawe anak arane Abdullah gampang, ya. Tapi mendapatkan titel Abdullah ini susah. Kenapa susah? Karena yang namanya nafsu selalu ikut andil. Selalu apa sih? Ikut andil, ikut minta bagian. Nafsu itu selalu minta bagian. Kayak orang mau mengaji, kata nafsu, ngaji, bakal ngaji ku pinter, bakal pinter kok dihormati. Diundangnya Pak Ustaz, diundangnya apa sih? Pak Ustaz. Jadi yang namanya nafsu itu selalu menuntut bagi. Dalam bersedekah juga sama. Bahkan dalam setiap ibadah nafsu ikut action. Nafsu itu ikut apa sih? Ikut action. Nah makanya keluarkan sifat basariyah kita. Jadi lamun ka wis nafsu aja melu-melu maning wis. Jadi harus keluarkan. Ya bagaimana cara mengeluarkannya ya dia sudah ada di dalam ya. Sudah ada apa sih? Sudah ada di dalam. Makanya ada bahasa takholi apa sih? Takholi, pengosongan. Kosongkan. Supaya apa? Kita harus bisa mengosongkan nafsu, sifat basariyah kita ini, litakuna lidida'il haqqi mujiban, supaya kita bisa memenuhi panggilan Tuhan, panggilannya Gusti Allah. Cari Gusti Allah mene, cari Gusti Allah aja mono, ya kita meneng bae. Pada prakteknya kan kebalik, mene meneng bae, aja mono. Berarti apa? Kebaliknya begitu. Kebalik. Kayak itu. Wa min hadratihi qariban, dan dari pengayunan Allah. Jadi selalu dekat dengan Allah. Nah, ini kalau kita pengen ya menjadi hamba Allah, ya kita harus kurangi sedikit demi sedikit dengan mujahadah. Jangan selalu memenuhi
hawa nafsu. Sifat basariyah. Sifat basariyah. Jadi sifat basariyah itu sifat kemanusiaan. Mangan, ya. Terus minum. Dikurangi, mangannya dikurangi, minumnya dikurangi. Turuwe dikurangi. Bahkan sing paling angel ngurangi turu. Nambahi turu gampang deh. Gampang. Gratis sih kalau turu. Coba anak beli turu bayar. Bayar pakai mangan. Bayar. Kita mangan sing dapur kurang. Pengen mangan di warung jajan. Ya kudu gawa duit. Minum kurang kudu gawa duit. Turu kurang. Gratis ya. Di kamar dikobrek ngaling-ngaling ya. Begitupun juga orang yang sudah bersuami istri ya tidak. Basariahnya apa? Ya selalu berhubungan. Itu juga harus dikurangi. Jangan mentang-mentang ini kan punya saya, itu kan halal. Iya halal. Tapi harus dikurangi. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu apa sih? Nah, ini namanya mengurangi sifat basariyah. Kalau kita sudah mulai mengurangi sifat basariyah kita, nah maka kita akan siap memenuhi panggilan Tuhan. Kayak wong lagi puasa kan, los wong puasa maca Quran. Kira-kira maca ayatnya kah? Aken di karo wong lagi beli puasa maca Quran. Ayo, lagi beli puasa maca Quran. Dan membedelat pegangan tuh. Huruf gak katanya kok jejer ya. Tapi bakal lagi puasa kuat maca akeh beli. Kuat. Nah, itu kelebihannya orang yang mengeluarkan sifat basari atau mengurangi sifat basari. Orang yang mengurangi sifat basariyah akan memenuhi panggilan Tuhan. Ane bakal bulan puasa kakoan zakat, ya pada zakat sebab perintahnya anak bulan puasa ya. Nah, jadi orang yang sedang mengosongkan perut atau orang yang sudah mulai mengurangi sifat-sifat basariyah. Nah, ini akan bisa atau akan selalu memenuhi panggilan Tuhan. Nah, ini termasuk pokok daripada suatu tarekat itu ya ngurangi mangan, ngurangi minum, ngurangi tur. Kan satu lagi ngurangi jima. Cuma kayak sih jima apa? Nah itu. Ini termasuk supaya kita itu bisa memenuhi panggilan Tuhan. Artinya panggilan Tuhan ku nurut dari Gusti Allah. Dari Gusti Allah kan makanen. Padahal nurut ning Gusti Allah akeh keuntungannya beli. Akeh banget, apa sih? Akeh banget. Nurut sembayang, sehat, badannya sehat, fisiknya sehat. Nurut puasa, kon puasa, sehat beli badannya, sehat. Nurut zakat, selamat di hartanya. Selamat hartanya. Dengan zakat yang akan membakar harta kita, apinya tuh atau hartanya tuh dibuang, ya kan jadinya nggak bahaya. Haji juga sama. Dengan haji kita bisa ya tidak bahasanya bisa pertemuan langsung dengan Allah dengan menyingkirkan hal-hal yang bersifat manusiawi, bersifat anak, ya bersifat keindahan-keindahan dunia, rumah. Anak be wong haji mobil digawa-gawa baik langka. Tapi HP ya biasanya HP ya.
Jangan pengen haji lah kasih gawa HP. Zaman iki si haji selfie-an ya. Nah itu ya. Jadi harus kita keluarkan sifat basariyah. Sifat basariyah itu ya diantaranya ngurangi mangan. Itu basar manusia kan. Karena Nabi itu manusia biasa, tapi beli kaya manusia biasa. Muhammadun basyaru lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajar. Iya memang kan Nabi basah, tapi bahasanya begitupun juga kita apalagi yang sangat basah sekali. Dahare kanjeng Nabi beda kalau dahare kita. Bahkan dahare kanjeng Nabi dahar sawise kempong pisang. Bahkan kita dahare masih warik. Masih warik mangan. Bahkan kanjeng Nabi wis kempong baru nembe mangan. Terus mandeg sadurunge warik. Bahkan kita mandeg sawise atau ping telu. Terus saja lah. Turu kanjeng Nabi, sareh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sareh bakal wis ngantuk. Ngantuk pisan baru. Tangi ora terlalu panas. Ora terlalu sampai nemen turu terus tangi. Maka kita beli. Turu ngantuk gak diantuk-antukaken. Iya. Nah itu menunjukkan bahwa basarnya begitu. Basarnya kanjeng Nabi, basarianya sempurna. Makanya kalau kita pengen sempurna, ya harus mengikuti tuntunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Asal setiap maksiat. Jadi kalau kita mengatakan ini maksiat, itu ada asalnya. Kullu syai'in kana aslun. Di setiap sesuatu ana asal. Kalau asalnya manusia apa? Asal jasad, ajine panganan. Jadi panganan kok sing dipangan diperes, nah itu asal jasad. Asalnya manusia. Asal jasad itu asalnya manusia, asalnya jasad. Makanya ketika seseorang itu meninggal, nama itu dengan sendirinya hilang. Ulangi, ketika seseorang itu meninggal, nama itu dengan sendirinya hilang. Umpama namanya Sidik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah Bapak Sidik. Nah, terus sampean takziah. Pengen nyolati. Coba nyolati apa ben? Usolli ala mayyiti Sidik dah. Ngarepannya kah? Sidiknya disebut leh. Apa sudah takon? Sidiknya jadi si durung. Sidiknya lagi apa? Hilang kan namanya? Hilang. Jadi nama itu ada pada jasad, ada pada ruh. Ketika ruhnya nggak ada, jasadnya saja, mayatnya saja nggak dikasih nama.
Dikasih nama enggak? Enggak. Makanya sholat gaib itu sholli ala apa? Sholli ya orang menyebutkan nama, harus menyebutkan nama. Disebutkan namanya. Nah, apakah makmum sih cukup alaman sholat alaihil imam ya, mengikuti imam. Tapi imamnya kudu nyebut arane. Oh ini bayangi siapa menyebut arane. Tapi ketika kita hadir pada mayatnya, pada mayitnya, yang nggak boleh menyebut namanya. Iya. Nah, berarti itu memberikan isyarat, memberikan apa aja? Memberikan isyarat bahwa mana basarnya, mana jasadnya. Manusia itu yang mana? Apa aja manusia itu yang mana? Asal manusia yang manusia itu yang mana tuh? Misal Jaki itu yang mana? Kalau misalnya Mukonon itu Jaki. Nah, ketika meninggal dia bukan Jaki lagi, berarti ya salah. Asal setiap kemaksiatan dan lalai juga syahwat itu karena apa? Ar-ridho anin nafsi, karena senang nuruti hawa nafsu. Makanya kita berusaha harus selalu ada pertentangan. Caranya ya kita harus disandarkan kepada hukum Allah. Coba sampean marek ning rumah makan, bawa uang 1 juta atau bawa uang 3 juta. Bisa beli mangan sop porete sewaregi enak-enak ya? Bisa kan? Pesen sambal pete, gurami sop, gurami bakar, bekakak ayam, taruh kabel, set ya. Iya, bisa nggak begitu? Bisa kan? Bisa. Apa paling mangane karo pacare, waduh. Kira-kira itu namanya orang yang menuruti hawa nafsu. Minumnya apa? Sing dipengeni ditekakan kabeh. Nah, semua itu andaikan kita lakukan dan kita habiskan, nanti akan berdampak maksiat. Apa bermaksud? Akan mudah kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena kita telah mengikuti hawa nafsu. Barang wong wadon digawe sing jasade wong lanang. Iga wekas. Apa nih? Tulang rusuknya orang laki-laki. Hanya kalau kita punya perempuan itu paling hobi. Kalau misalnya mau apa saja dituruti. Pengen disayang, pengen dicintai istri gampang. Kalau misalnya mau 1 hari berapa minta uangnya 200, kita kasih 500. Iya tidak? Mau apa saja. Nah, kenapa? Karena memang seorang istri itu diciptakannya dari tulang rusuk laki-laki. Walaupun suaminya bukan ustadz, asal dipenuhi, udah kayaknya bahagia.
Beda dengan orang laki-laki. Kalau orang laki-laki bahan-bahannya tuh beda, bahan-bahannya beda. Ada orang mukmin kaya, banyak orang mukmin kaya. Justru dia menghemat itu bukan medit, takut mubazir. Lebih baik uangnya kita cari panti asuhan, panti jompo, mangan seadanya. Apa aja makan seadanya. Kok bisa ya? Nah itu. Karena yang ada pada pikirannya, kalau uang itu dihabiskan buat makan, apalagi sendirian, dapat apa kita? Ya tidak. Satu, memenuhi hawa nafsu, Allah tidak ridho. Kemudian uangnya mubazir. Tapi ketika disalurkan ke panti asuhan, maka bermanfaat tidak uangnya? Bermanfaat. Dan ingin mengeruk untuk dirinya sendiri. Itu namanya orang yang apa? Memenuhi hawa nafsu. Makanya maksiatnya apa? Maksiatnya ya korupsi. Kalau orang itu harta yang diperoleh dari korupsi, pengennya apa? Lembu, ya. Pengennya judi, pengennya narkoba, iya. Jadi beda ketika harta yang kita peroleh bukan karena menuruti hawa nafsu. Iya, karena satu untuk ibadah, semuanya disandarkan karena apa? Ibadah. Itu beda. Penghasilannya juga beda. Artinya penghasilannya beda itu bukan masalah kecil besarnya, nilainya apa aja nilainya. Karena niatnya ibadah, maka akan ngefek kepada hal yang baik. Tapi kalau misalnya tidak karena ibadah, ya, atau karena nuruti hawa nafsu, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin, asal dari ketaatan, setiap ketaatan sadar, kemudian menjaga harga diri, ifah, yaitu adamu ridho minka anha, yaitu tidak adanya ridho dari kita untuk memenuhi hawa nafsu. Artinya beli kita sih mau, kecewa kita sih getun. Terus memang setiap kita kan ada hati. Coba saja sampean bakal di atas jalan-jalan terus tukukin, balik-balik tekang pondok, balik-balik tekang rumah, anak kecewa, anak, ya gara-gara tukukin cah, gara-gara kita anak. Sebab apa? Kau kenapa ada kalimat begitu tuh? Karena di dalam hati kita, di dalam diri kita ada hati. Ada apa aja? Ada nafsu, ada hati. Kalau kita awalnya memenuhi hawa nafsu, hatinya suka, ya kita gara-gara kan, tuh ketuntun, jatuh tukukin ya nih. Namun orang tuku sih kita kok bisa bokin. Si ngomong kon apa? Hati. Itu namanya kekecewaan. Bagus nggak hati ikut berpikir? Ya bagus. Bahkan ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, hatinya itu ngomong, saya pengen ini. Kata hatinya, buat apa? Kamu kan sudah punya. Iya sih. Jadi debat enggak, dia diam aja. Padahal dia itu lagi debat itu. Dia aja lagi debat. Kata hatinya, sudah, yang penting kan diambil manfaatnya. Tapi orangnya tuh nggak menghargai kalau saya motornya ini. Saya tuh pengen motornya ganti. Berarti kamu merasa dimuliakan itu karena harta? Enggak sih. Ya buktinya alasannya motornya harus ganti biar dihargai, atau harus ganti dengan ini terus aja. Jadi kita ini ada malaikat, ya, ada nafsu.
ada malaikat, ada nafsu. Nafsu ketika kalah dibantu oleh setan. Tidak. Pemikirannya itu dibantu. Karena laduni setan. Coba maling oleh muladuni beli oli. Nalikane harapan maling ki pikirannya buntu. Setan mau pengen laduni. Oh, kari mene bae. Kalau golok cacat ya. Aja sembarangan. Orang yang selalu berbuat jahat, dia akan selalu ditemani oleh setan. Dan setanlah yang memberikan inspirasi. Masukan-masukan. Makanya justru wong-wong nakal iku dudu malinge, tapi otak. Iya. Otak maling. Otak garong. Kenapa? Kenapa dia cerdas? Karena pikirannya dibantu oleh syaitan. Tapi orang yang takwa, orang yang mukmin, orang yang selalu ibadah, sebelum melakukan kejahatan sudah ditegur dulu oleh siapa? Oleh hati. Kata hatinya, jangan sih. Iya sih ya. Udah. Nah, makanya bisikan itu yang harus kita menangkan. Bisikan apa? Bisikan hati apa bisikan nafsu? Hati. Harus kita menangkan bisikan hati. Aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho min ka'anha. Jadi kita tidak ada ridho di dalam nafsu. Artinya ya bagaimana? Ya apa saja yang harus kita lakukan itu ya karena nurut perintah Gusti Allah. Apa wong luru ilmu ku termasuk ana nuruti hawa nafsu? Ana sembarangan. Kita diece bae nang ustaz kan awas kita mondok kok balik-balik debati beli wulu. Nah itu kan termasuk niat kula ngilari ilmu anu dateng nuruti nafsu ya. Maka ustaz ku enak ya beli. Ane gak sing jelas niat kula ngilari ilmu anu dateng perintahnya Allah, perintahnya utusane Allah. Berarti kita ki ngaji ki nurut ning perintah siapa? Gusti Allah. Duduk nurut ning perintahnya nafsu. Ana tahu ngaji nurut perintah nafsu? Akeh. Coba ning kitab Bidayatul Hidayah disinggung. Kalau seorang ustadz diminta oleh seorang murid pengen ngaji, kemudian ditanya untuk apa kamu bisa mengaji nanti. Kemudian salah dalam tujuannya, ustadz harus menggagalkan pengajiannya. Kalau ustadz meluruskan terus memenuhi permintaannya, itu sama saja wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sama saja dia memberikan golok kepada pencoleng atau kepada garong. Sampai begitu. Sampai ditakoni, "Ina ngaji pengen apa?" Ya pengen keren. Bagus bisa ngaji kan keren. Ya beli. Wong-wong kok nunduk Pak anu bisa ngaji. Tak deleng-deleng enak jadi kiai, enak jadi ustaz. Jadi saya pengen luru ilmu pengen apa? Pengen enak. Pengen kin. Nah, itu. Makanya orang pertama niat ngaji itu apa? Ngilari ilmu anut dateng perintahe Allah. Perintahe Gusti Allah. Nurut perintahe pangeran wis mung semono. Sebab apa? Sebab nalika orang nurut perintah pangeran berarti nurut perintah nafsu. Kayak belajar ilmu kedokteran, jelas nurut perintah pangeran. Apa? Oleh duitnya akeh. Belajar ilmu masak, wah gampang oleh duitnya. Ya bisa sindi gulati ku tujuannya apa aja? Duit, ya beli perangkat-perangkat. Tapi lamona kayak Gus Dur lah bro beli. Orang elok ngarep-ngarep sarjana, doktor ta, profesor ta. Tapi belajar terus. Nane bakal belajar gak beli sampai perangkat jadi si bakal kuliah, beli sampai perangkat. Sebab yang orang melatih apa sih? Orang melatih gelar. Tapi tetep aja bakal beli perangkat ya di gelar ya. Gus Dur.
Karena apa? Ya mungkin bahasanya begitu. Kuasai mungkin saya bisa kuasai, kita amalkan. Kuasai mungkin. Jadi ingin mendapatkan gelarnya tuh tidak ada. Yang diinginkan dapat apa aja? Ilmu. Sampai dia kuasai, sampai bisa. Tapi anehnya dia tidak sampai selesai. Kenapa tidak sampai selesai? Ya kalau sampai selesai berarti seakan-akan mencari apa sih? Mencari titel atau gelar, itu gustu ya. Sampai hebat begitu. Kenapa? Karena ya itu ada ridho minka anha. Tidak ada ridho dari menuruti hawa nafsu. Jadi selalu ingat ya bahwa hawa nafsu itu selalu menuntut bagian. Karena sadar, tidak ada harapan sedekah. Hawa nafsu ngomong, bagian. Koniro ketinggalan arane. Iya ya, Arab ngaji, bagian. Apa belo? Sing arane nafsu selalu minta bagian. Coba baik bakat beli, bakat dipercaya, pasti selalu minta bagian. Anggo mukena, ilmu mukena jakun sing bagus. Apa biasa nafsu itu selalu minta bagian. Nah makanya ketika nafsu sudah minta bagian, kita harus ada pertentangan atau perlawanan. Beli orang biar menuruti sirah nafsu. Nah ketika kita sudah berkata saya tidak akan menuruti kamu nafsu, nah ini adalah aslu kulli taati. Asal daripada kita taat. Ya iya bakal taatku tandanya orang nuruti nih hawa nafsu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.